Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Riseca Juneb dalam Inspirasi Seca. Guys, seperti biasa hari ini aku akan kasih inspirasi nih buat kalian. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe dulu. Klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya. Dukung channelku untuk terus berkarya dan ini dia inspirasi untuk kalian semua. Teman-teman, saat ini saya sudah bersama dengan Papi. Dan Papi ini adalah ahli bahasa yang menguasai banyak bahasa. Dan ini sudah sejak kapan Papi mempelajari bahasa? Sejak umur 9 atau 10 tahun. Waktu masih SD sudah belajar sendiri. Jadi saya seorang otodidak. Dan kalau menguasai banyak bahasa itu disebut dengan apa Pak? Kalau banyak bahasa sampai 5 namanya polyglot. Tapi kalau lebih banyak lagi namanya hyper polyglot. Tapi kalau 2 bahasa itu Indonesia juara dunia. Semua orang Indonesia itu pasti 2 bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Tapi juga trilingual, 3 bahasa juga orang Indonesia kena. Karena di Jawa ini misalnya ada satu orang bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Madura, atau bahasa Bali, atau bahasa Sunda. Salah satunya, jadi 3 bahasa itu terbesar di dunia adalah orang Indonesia. Tapi nanti kita akan bahas di sini bagaimana menjadi polyglot bahasa asing untuk pergaulan internasional. Baiklah teman-teman, kita akan menyimak bagaimana cara untuk menguasai banyak bahasa ya. Dan Papi akan menjelaskannya. Halo teman-teman, kembali bersama saya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita belajar bahasa asing supaya kita bisa menjadi polyglot dalam bahasa asing. Dalam setiap hal, untuk bisa berhasil syaratnya adalah satu saja. Anda harus sangat suka. Kalau Anda kurang suka, ya apapun yang Anda lakukan pasti Anda tidak berhasil. Nah, bagaimana cara saya belajar bahasa asing sejak saya umur 9 atau 10 tahun adalah saya membaca. Karena tidak ada yang menuntun, saya banyak membaca dan menulisnya sendirian. Nah, untuk sekarang ini orang-orang bisa belajar dengan sangat mudah melalui program-program yang ada di internet. Tapi itu akan menjadi masalah bagi orang yang tinggal jauh dari akses internet. Internet itu memerlukan kuota, memerlukan listrik, telepon canggih dan sebagainya. Tapi secara tradisional kita bisa menggunakan buku-buku yang sudah tersedia. Saya sendiri belajar bahasa asing itu tidak peduli dengan buku baru atau buku lama. Ada buku yang sudah 100 tahun. Buku kecil saya udah ada 100 tahun. Yang percakapan bahasa Inggris itu terbit pada zaman Belanda. Dulu belum ada bahasa Indonesia. Jadi saya pakai apa yang ada di depan saja. Kita tidak usah cari-cari sampai kemana-mana, nanti nggak jadi belajar. Jadi kita pakai apa yang sudah ada. Misalnya teman saya di Kanada ingin sekali belajar bahasa Indonesia. Zaman dulu dia cari di buku bekas dan dia menemukan pelajaran bahasa Indonesia zaman Belanda, jadi bahasa Melayu namanya, sebelum ada bahasa Indonesia. Ketika dia datang ke Indonesia, dia berbicara seperti orang zaman dahulu, bahasanya bahasa klasik. Saya juga begitu, belajar bahasa Spanyol dengan buku yang sangat kuno. Ketika saya berbicara, orang Spanyol heran, kenapa bahasamu klasik sekali. Begitu, jadi kita harus belajar dengan apa yang ada di depan, di sekitar kita, yang bisa kita temukan. Cara saya belajar otodidak itu adalah saya membaca buku teks, kemudian saya tulis ulang. Bisa 2-3 kali sampai saya hafal. Dalam beberapa bulan saya hafal 1 buku. Nah sekarang gimana caranya supaya kita bisa praktek? Kita carilah orang yang bisa berbicara bahasa tersebut. Kalau sulit ya kita bicara aja sendiri. Kalau kita dalam teorinya, kalau kita belajar dengan membaca, hasilnya hanya 10%. Baca aja gitu, nanti kita dapatnya nyangkutnya 10%. Kalau kita mendengar, itu lebih baik. Hasilnya 20%.
Kalau kita melihat, lebih baik lagi, hasilnya 30%, nyangkutnya 30%. Tetapi kalau kita melihat dan mendengar, itu kita nyangkut 50%. Dan yang paling bagus adalah kita bicara dan melakukannya. Artinya learning by doing. Ya, kita praktik langsung. Nanti hasilnya sampai 90%. Step-step ini saya pakai selama saya belajar. Mengapa kita perlu belajar berbagai bahasa? Kita kan sudah bicara bahasa Inggris misalnya. Bahasa Inggris itu dipakai hampir dimanapun di seluruh dunia. Tapi Anda harus tahu bahwa ketika saya bertemu dengan orang Indonesia di Paris, kemudian kami berbicara bahasa Inggris, atau saya bertemu dengan orang Perancis, kemudian saya berbicara dengannya dalam bahasa Inggris, itu adalah saya bicara dengan otaknya. Jadi yang bermain pikiran dengan pikiran. Tetapi ketika saya menggunakan bahasa Indonesia di Paris dengan orang Indonesia, akan terasa berbeda. Atau saya berbicara bahasa Perancis dengan orang Perancis, akan terasa kesan yang berbeda. Karena apa? Bahasa ibu adalah bahasa kalbu, bahasa hati kita. Jadi kalau kita bicara bahasa Inggris dengan orang non-Inggris, itu otak kita berkomunikasi, pikiran kita yang berjalan. Ketika kita pakai bahasa ibunya, dia akan merasa terkejut. Rasanya sangat berbeda. Itulah sebabnya kita perlu mempelajari berbagai bahasa untuk bicara hati ke hati. Teknik saya belajar bahasa asing untuk bisa menguasai beberapa sekaligus adalah dengan mengumpulkan bahasa-bahasa sejenis. Misalnya saya akan belajar bahasa Slavia. Grup Slavia itu adalah bahasa Rusia, Ukraina, Ceko, Slovakia, Serbia dan sebagainya, itu di Eropa Timur, itu kelompoknya. Kemudian saya mau menguasai bahasa Jerman, saya akan kumpulkan bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda dan seterusnya. Bahasa Skandinavia saya akan kumpulkan bahasa Norwegia, Swedia, Islandia, Denmark. Nah, itu kita jadikan satu supaya kita bisa runtut karena mereka mirip sekali. Tetapi sebenarnya kalau kita mulai belajar bahasa asing, kita bisa menemukan kata-kata yang secara universal dipakai bersama. Kita bisa mulai di situ. Misalnya tiba-tiba saya tertarik belajar bahasa Ceko, saya hanya perlu meniru cara mereka mengucapkan kata-kata yang kita sudah kenal. Misalnya hotel. Bahasa Ceko ya hotel. Bahasa kita juga hotel. Misalnya presiden. Atau student. Atau vegetarian. Gangster. Amatir. Kecap. Meeting. Kita sudah tahu seperti itu. Jadi kita bisa mulai dengan kata-kata yang universal dulu supaya kita mudah masuk. Banyak sekali kata-kata yang sama dalam berbagai bahasa, misalnya restaurant. Kita tahu itu bahasa Perancis. Restoran. Orang Rusia bilang airport. Ya, airport. Supermarket. Jadi kita mulai dengan kata-kata yang sama, yang universal dulu, kemudian kita tiru bagaimana bunyinya. Nah, untuk meniru bunyinya ini kita cari orang yang bisa, atau kita cari di internet, sekarang mudah sekali. Ya, begitu. Cara kita belajar banyak sekali metode di sini, bukunya banyak sekali. Yang terkenal ada Linguapun, itu tua sekali, kemudian Berlitz, kemudian Routledge dari Inggris. Ada juga yang sangat hebat itu Delta, ini living language yang dipakai oleh Amerika khusus untuk tentara yang akan berangkat ke suatu negara, nggak punya waktu, sebulan 2 bulan harus menguasai bahasa dasar. Itu seperti ini. Ketika mereka mau masuk ke wilayah yang berbahasa Rusia, mereka dipaksa belajar dengan metode seperti ini. Jadi kita bisa menentukan target
kita bisa belajar 10 jam atau sampai 1000 jam. Untuk bahasa Rusia kita memerlukan sampai 1000 jam. Ya. Caranya ya kita belajar tiap hari. Kalau belajarnya tiap hari 10 menit, ya hitung berapa jam itu 1 minggu. Nah, terus kita tidak usah mencari yang sulit-sulit. Di toko-toko dijual kecil-kecil seperti percakapan praktis bahasa Jerman. Kita mulai dengan yang ini saja. Kita baca, kita tulis ulang, atau itu di toko banyak juga percakapan bahasa Inggris. Ini saya temukan percakapan bahasa Inggris Melayu. Nah, ini dulu belum ada bahasa Indonesia. Di sini saya bisa menemukan bahasa Melayu klasik. Ini juga bisa dipakai. Kemudian untuk kamus nggak usah idealis banget dengan kamus yang besar-besar itu. Kita dengan kecil begini. Ini bahasa Afrikaans. Hanya 3000 kata. Ini sudah cukup. Kita belajar bahasa Inggris di SMP, SMA itu kita sekitar 5000 kata. Itu sudah kita bisa bicara. Kita cari kamus kecil-kecil. Nah, caranya adalah kita mengatur sendiri waktunya. Kalau punya kaset kita putar atau CD kita putar. Kalau yang canggih lagi kita lewat telepon canggih ya. Nah, metode-metode yang ada di sini itu punya cara sendiri-sendiri. Tetapi hanya cara kita yang paling tepat. Karena kita tahu kebutuhan kita, keterbatasan kita, kemampuan kita. Jadi kita atur sendiri. Itu namanya belajar mandiri. Contoh buku yang saya pakai belajar bahasa Perancis dulu adalah seperti ini. Ini sangat sederhana. See it and say it. Seperti teori tadi. Kita melihat dan kita melakukannya, hasilnya 90%. Learning by doing. Di sini ada gambarnya, ada kalimatnya, kita baca. Kata-kata yang kita kenal. Ya. Jadi ini pelajaran dasar yang seperti ini bisa ditemukan di mana-mana. Kalau kita sudah bisa, bagus, dasar, maka kita akan naik ke materi seperti ini. Dalam berbagai bahasa. The fast and fun way. Cara belajar yang cepat dan menyenangkan. Kita bisa menemukan di mana-mana. Setelah kita punya kosakata 1000 kata, kita sudah bisa membaca buku, bisa membaca teks. Nah, ini contohnya. Ini saya dapat adalah bahasa Ceko. Teksnya bahasa Inggris, di sini ada dalam bahasa Ceko kosakatanya. Jadi seperti itu. Kalau ini bahasa Portugis, pakai kaset juga bisa. Jadi harus pakai tape recorder. Harus diulang aja, ulang. Saat tidur juga harus diputar. Nanti lama-lama terekam sendiri kalimat-kalimatnya. Jadi sebenarnya belajar bahasa asing itu tidak sulit. Seperti saya katakan tadi, Anda harus sangat suka. Kalau Anda kurang suka, maka Anda akan sulit. Untuk menjadi polyglot, setelah Anda menguasai satu bahasa, kemudian Anda melompat ke bahasa berikutnya akan lebih mudah karena ada referensi. Jadi itu sangat membantu Anda belajar dari bahasa Inggris. Misalnya Anda sudah belajar bahasa Inggris SMP SMA, modal itu Anda pakai untuk belajar bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Belanda. Nah, kemudian setelah Anda tahu sedikit bahasa Perancis itu, Anda bisa menguasai sekitar 1000-2000 kata. Anda bisa mulai dengan bahasa Itali, Spanyol, Portugis itu yang sejenis. Bahkan bahasa Katalan dan Rumania. Ya. Dan juga bahasa Esperanto itu sangat mudah setelah Anda bisa bahasa Perancis. Nah, kalau Anda sudah sedikit bisa bahasa Rusia, Anda bisa melibas semua bahasa Slavia lainnya dengan lebih mudah. Selamat belajar. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan Papi bagaimana Papi mempelajari banyak bahasa. Dan Papi sendiri menguasai berapa bahasa, Pak? Kalau menguasai, jelas tidak. Karena saya bahasa Indonesia saja saya tidak kuasai. Tapi saya bisa berkomunikasi. Kalau saya datang ke suatu negara, karena saya sudah punya modal belajar, begitu saya sampai di Jerman misalnya, kan di sini saya nggak pernah bisa bicara bahasa Jerman. Selama saya di Jerman, saya berbicara biasa aja. Dia tiba-tiba keluar gitu.
Saya masuk Perancis, saya juga bahasa Perancis. Saya ke Belanda, saya hidup lagi bahasa Belanda yang saya dapat dari SMA. Yang saya pakai terus-menerus adalah bahasa Inggris, bahasa Rusia, Esperanto, Spanyol, Perancis. Itu yang terus-menerus berkaitan dengan apa yang saya lakukan. Yang lain-lainnya itu mengendap. Jadi kita tidak usah khawatir. Setelah kita belajar terus untuk apa? Itu tersimpan dia. Nanti ketika kita pergi ke negara-negara itu, kita bisa hidup. Celakanya saya tidak pernah siap untuk pergi ke Jepang. Saya belajar bahasa Jepang itu ketika umur 9-10 tahun itu saya betul-betul menghafal isi buku yang dari NHK. Ketika sampai tiba-tiba saya ke Jepang, saya tidak cukup siap. Akhirnya apa? Saya pegang buku dan saya baca dan saya bicara. Meskipun demikian saya bisa mengucapkan dengan baik dan orang Jepangnya mengerti. Nah seperti itu. Jadi modal kita itu kita simpan aja dulu kalau belum bisa dipakai. Atau kita banyak membaca buku. Di sini tersedia 4.000 judul buku bestseller dalam sekitar 40 bahasa ada. Jadi untuk memperhatikannya kita bisa baca buku atau nonton film. Okay. Jadi intinya kita tuh harus terus mempelajarinya ya Pak, supaya ketika nantinya kita bertemu dengan orang, misalnya kita ke Jerman ketemu orang Jerman itu masih langsung bisa gitu ya Pak ya. Kayak dulu pernah tiba-tiba ada orang dari Guatemala dan Honduras. Dua orang mau melihat ini museum kecil ini. Mereka tidak tahu kalau saya bisa bahasa mereka. Ketika saya buka dengan bahasa Spanyol Latin, mereka sangat terperanjat. Bagaimana Anda bisa bicara seperti itu? Saya bilang saya belajar sendiri. Dan setelah sekian puluh tahun saya nggak pernah memakainya, ya normal. Bicara saya normal saja. Karena dia akan keluar secara bertahap gitu. Baiklah, terima kasih ya Pak P atas inspirasinya untuk teman-teman semua. Nah teman-teman silahkan belajar mulai dari sekarang ya. Dan nanti kita ketemu lagi di inspirasi selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di YouTube channel Riseca Junep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.